Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pada video kali ini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang logika Fuzzy. Yang pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Nah, yang pertama ada Bima Sakti, lalu ada Tri Iswantoro, Tri Diwidianto, dan terakhir adalah Erlangga Rizky Ramadan. Oke, selanjutnya kita langsung masuk aja pada pembahasan yang mau kita bahas, logika Fuzzy. Yang pertama, apa sih logika Fuzzy itu? Logika Fuzzy adalah sistem pendekatan logika yang dirancang untuk meniru cara manusia berpikir. Manusia sering menggunakan keputusan yang bersifat vague atau tidak pasti, atau approximate atau perkiraan. Misalnya, ketika mengatakan suhu hangat, batas antara hangat dan tidak panas itu tidak selalu jelas. Selanjutnya, dalam sistem Fuzzy, nilai bukan hanya 0 atau 1, 0,3 atau 0,7 untuk mempresentasikan tingkat keanggotaan suatu elemen dalam sebuah kategori. Selanjutnya di sini ada dua perbedaan antara logika Boolean dengan logika Fuzzy. Yang pertama, logika Boolean yaitu logika klasik, logika Kripps yang menyatakan bahwa segala hal dapat dipresentasikan dengan nilai binar 0 dan 1, benar dan salah, dan iya dan tidak, atau hitam dan putih. Tidak ada nilai di antaranya dengan notasi 0 sampai 1. Selanjutnya itu logika Fuzzy. Logika Fuzzy memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1 dalam bentuk linguistik, sehingga memungkinkan keberadaan konsep tidak pasti seperti agak, sedikit, lumayan, sangat, dan lain-lain. Ada nilai antara 0 dan 1 atau imprecise. Notasinya sama 0 sampai 1. Oke, next Mas. Nah, berikut adalah perbedaan dari logika Boolean dengan logika Fuzzy. Logika Boolean hanya ada 0 dan 1 atau hitam dan putih. Sedangkan logika Fuzzy ada nilai di antara 0 dan 1 atau nilai abu-abu. Next. Selanjutnya akan dibahas mengenai konsep dasar logika Fuzzy. Logika Fuzzy merupakan bidang ilmu dalam ilmu komputer atau teknik informatika yang menerapkan teori himpunan. Dalam logika Fuzzy, peran derajat keanggotaan merupakan hal yang paling utama. Logika Fuzzy merupakan metode yang digunakan untuk mengolah input menjadi output yang dapat berguna dalam memberikan informasi. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Bima Sakti. Silakan Mas. Baik, terima kasih untuk Angga. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar himpunan Fuzzy. Himpunan Fuzzy merupakan himpunan tegas atau Kripps. Nilai keanggotaan suatu item X dari suatu himpunan A dapat ditulis dengan atau A atau dalam X, di mana dapat memiliki dua kemungkinan. Yang pertama A. 1. Suatu item menjadi anggota dalam suatu himpunan, atau B. 0. Suatu item tidak menjadi anggota dalam suatu himpunan. Next ya. Nah, di sini terdapat contoh. Terdapat 3 variabel umur, yaitu muda, parubaya, dan tua. Muda di kisaran umur di bawah 30 tahun, untuk parubaya kurang lebih 30 tahun sampai 50 tahun. Untuk tua itu umur di atas 50 tahun dengan himpunan Fuzzy adalah sebagai berikut, bisa dilihat di tabel berikut. Ada muda, parubaya, dan tua, serta ada umur per tahunnya. Next-nya. Dari gambar tersebut, kita dapat melakukan analisis untuk mengetahui apakah seseorang yang berumur 35 tahun dan 45 tahun masuk ke dalam kategori himpunan muda, parubaya, atau tua. Adapun hasil analisisnya yaitu sebagai berikut, di mana A. Umur 35 tahun. Apabila dilihat dari gambar
1.1 di atas usia 35 tahun termasuk ke dalam himpunan muda dan juga parubaya. Seperti diagram yang di bawah ini, di mana ada muda, parubaya, tua. Dan untuk di bawahnya itu ada umur per tahunnya. Dari himpunan Puji di atas, umur 35 tahun termasuk ke dalam himpunan muda dengan muda kisaran 35 atau sama dengan 0,375. Dan termasuk ke dalam himpunan parubaya dengan parubaya 35 atau sama dengan 0,5. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya atau Mas Tridi. Ya, terima kasih Mas Bima. Eh, B, umur 45 tahun apabila dilihat pada gambar 1.1 di atas, usia 45 tahun termasuk ke dalam himpunan parubaya. Dari himpunan Fuji di atas, umur 45 tahun termasuk ke dalam himpunan parubaya dengan parubaya 45 atau dalam persen 0,5. Next, fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan adalah representasi grafis yang menunjukkan bagaimana elemen dalam domain memiliki nilai keanggotaan dalam kategori tertentu. Untuk kategorinya panas, misalkan kita mempunyai suhu 25 derajat Celcius memiliki derajat keanggotaan 0,3. Dalam kurung itu agak panas. Untuk suhu 30 derajat Celcius memiliki derajat keanggotaan 0,7 cukup panas. Suhu 35 derajat Celcius memiliki keanggotaan 1 sangat panas. Fungsi keanggotaan dapat berbentuk segitiga, representasi sederhana untuk perubahan bertahap. Trapesium, representasi dengan rentang nilai yang lebih stabil. Gaussian, cocok untuk perubahan halus dan gradual. Next, Mas Tri. Contoh, tentukan fungsi keanggotaan untuk himpunan normal pada variabel kecepatan kendaraan 43 km per jam dalam kurva trapesium di bawah ini. Bisa kita lihat dalam gambar ini, dari diagram ini kecepatan kilometer per jam. Apabila kita kurva trapesium fungsi keanggotaan kecepatan kendaraan 43 km per jam terletak antara domain A dan B, sehingga fungsi keanggotaan X normal 43 sama dengan X kurang A per B kurang B. Jadi 43 kurang 20 nih, dan hasilnya seperti tertera di presentasinya di gambar ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Tri. Baik, sehingga hasil kurvanya menjadi seperti berikut ini. Nilai keanggotaan suatu logika fusi sangat berpengaruh pada kurva dan fungsi keanggotaan yang digunakan. Setiap jenis kurva memiliki fungsi keanggotaan yang berbeda-beda. Yang ketiga, logika fusi mampu mengetahui fungsi keanggotaan dengan detail dan akurat, sehingga logika fusi dapat sangat baik untuk menyelesaikan permasalahan yang membutuhkan hasil yang terstruktur. Kelebihan dari sistem fusi yang pertama itu fleksibilitas, yaitu mudah diadaptasi untuk berbagai jenis aplikasi. Yang kedua, pendekatan natural, yaitu menggunakan istilah linguistik yang mirip dengan cara berpikir manusia. Yang ketiga, efisiensi, yaitu mampu menghasilkan keputusan meskipun data tidak lengkap. Dan untuk kekurangan sistem fusi, yaitu pemodelan kompleks, yaitu membuat aturan fusi untuk sistem besar dapat menjadi rumit. Lalu pemilihan fungsi keanggotaan, yaitu kesalahan dalam memilih fungsi keanggotaan dapat memengaruhi hasil akhir. Cukup sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan.
Dan jika ada kritik saran bisa teman-teman tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.